Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Richard dari Makassar. Saya adalah salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Selasa 22 Juli 2025, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran, yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Senang sekali saya Mona dapat bertemu kembali di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Selamat pesta nama bagi para sahabat yang memiliki nama Maria Magdalena. Semoga teladan Santa Maria Magdalena bisa semakin menginspirasi karya pelayanan kita. Santa Maria Magdalena merupakan salah satu murid Yesus yang paling setia dan penuh kasih. Pada Injil Lukas disebutkan bahwa Maria Magdalena pernah disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Lukas 8 ayat 2. Sejak itu, ia mengikuti Yesus kemanapun ia pergi, mendukung pelayanannya, bahkan hadir saat Yesus disalib, ketika banyak murid lain lari karena takut. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, dikisahkan bahwa Maria Magdalena adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Dia menjadi orang pertama yang melihat Yesus bangkit
dan diutus untuk memberitakannya kepada para rasul. Karena itu gereja menyebutnya rasul untuk para rasul, Apostola Apostolorum. Hidupnya berubah total karena kasih Tuhan, dan ia membalasnya dengan pengabdian sampai akhir. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK terkasih, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus di pagi buta, saat hari masih gelap. Dia tidak datang dengan harapan akan mukjizat. Dia datang dengan hati yang patah dan terluka, karena kehilangan sosok yang ia cintai. Sambil menangis, dia mencari Tuhan, namun yang didapatnya justru kubur kosong. Bahkan ketika Yesus berdiri di dekatnya, dia tidak mengenalnya. Peristiwa di kubur pagi itu mencerminkan pengalaman banyak dari kita. Mungkin kita juga pernah ada di titik seperti Maria Magdalena. Kita datang kepada Tuhan dengan luka dan air mata. Kita mencarinya karena mengalami kehilangan, atau karena keadaan hidup yang membuat kita bingung dan hancur. Tapi seperti Maria Magdalena, seringkali kita tidak mengenali kehadiran Tuhan yang sesungguhnya dekat dengan kita. Saya pribadi pernah berada dalam masa yang sunyi, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Doa terasa hambar, pelayanan terasa seperti kewajiban belaka, dan hidup terasa hampa. Saya tetap datang ke gereja, tetap berdoa, namun dalam hati muncul pertanyaan. Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau diam? Dan saat saya berhenti mengejar jawaban, saya sadar bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Saya saja yang terlalu sibuk dengan pemikiran sendiri yang penuh kekhawatiran, sampai lupa bahwa Dia ada di samping saya, menunggu saya cukup tenang untuk mendengar suaranya. Dalam keheningan, saya merasa seperti Tuhan menyapa saya, tidak dengan suara keras, tetapi lewat momen-momen sederhana, seperti sebuah kalimat dari teman, lagu rohani yang mengena di hati, atau perasaan tenang saat doa malam. Sahabat terkasih, Yesus tidak langsung menjawab Maria Magdalena yang sedang menangis dengan penjelasan yang panjang. Ia hanya memanggil nama Maria, dan Maria Magdalena pun langsung mengenali sang guru. Panggilan Yesus sungguh personal, membuat Maria menyadari siapa yang ia cari. Yesus sungguh hadir, Yesus sungguh bangkit. Sahabat terkasih, Yesus pun sungguh memanggil nama kita satu persatu secara pribadi. Bukan secara harafiah, namun melalui momen-momen kecil di kehidupan kita sehari-hari. Kadang Tuhan tidak menjawab lewat mukjizat besar, tapi lewat panggilan kecil yang personal. Semoga kita tetap bisa membuka hati di tengah pencarian kita. Walau hidup terasa gelap, namun marilah kita memberi ruang untuk panggilan Tuhan. Mungkin Yesus sudah berdiri di samping kita, menunggu kita menyadari kehadirannya. Semoga permenungan kita pada hari ini dapat meneguhkan hati kita di tengah pergumulan kita sehari-hari. Semoga kita diberi hati yang dapat mendengarkan panggilan Tuhan melalui hal-hal sederhana yang terjadi di sekitar kita. Kiranya kita juga dapat meneladani Santa Maria Magdalena yang walau penuh derai air mata tetap ingin mencari, menemukan, dan akhirnya dapat bersaksi akan kehadiran Tuhan. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Amin. Terima kasih Mona atas renungannya hari ini. Semoga kita semua bisa meneladani Santa Maria Magdalena. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya.
Salam Fresh Juice.